merasa bersalah. Tidak, saya merasa memberikan hal yang dibutuhkan oleh dunia penegakan hukum. Ya, nanti Anda jelaskan lebih jauh, tapi kembali lagi soal keamanan Anda. Jadi muncul kebingungan di masyarakat bahwa polisi menarik pengawal penjaga di Mahkamah Konstitusi. Apakah itu betul? Itu betul. Jadi semua polisi yang bekerja di Mahkamah Konstitusi itu sekarang sudah diganti. Bukan ditarik. Ya, diganti dan ditarik kan sama. Apa bedanya? Ditarik untuk diganti kan? Apa Anda menduga ada kaitannya pergantian ini dengan pengungkapan rekaman di Mahkamah Konstitusi waktu itu? Saya menduga ada kaitannya dengan itu, tetapi itu bukan kebijakan institusional Polri, saya yakin. Karena peristiwanya memang sangat mengagetkan. Jadi hari Selasa itu sidang Mahkamah Konstitusi mutar rekaman. Lalu hari Rabu berita tentang itu ramai dan saya selalu muncul memberikan penjelasan-penjelasan yang diminta oleh pers gitu. Lalu sesuatu yang tidak lazim di dalam dunia kemiliteran dan kepolisian. Para ajudan saya dan pengawal saya pada hari Kamis pagi itu datang menghadap saya. Yang intinya itu, Pak, saya mau minta mundur katanya. Dan ini tidak lazim ya? Tidak lazim karena di dalam dunia TNI dan kepolisian minta mundur dari tugas itu disersi, hukumannya berat itu. Nah, bagaimana reaksi Anda? Saya bilang, kenapa mau mundur? Kami minta mundur karena merasa terjepit. Ada situasi di luar di mana kami sebagai ajudan Bapak, tapi kami juga orang Polri katanya. Sehingga kami merasa terjepit dan kami minta mundur. Nah, saya tidak memperpanjang masalah karena saya menduga kalau itu diperpanjang ya, saya akan menyudutkan dia pada situasi yang tidak enak bagi dia. Harus mengatakan sesuatu yang berat dia katakan. Jadi bukan karena dia juga merasa sebagai polisi, kemudian Anda sedang tanda kutip memberikan peluru atau amunisi untuk menghantam polisi, dia kemudian merasa tidak nyaman. Bukan itu persoalannya. Bukan, menurut dia bukan itu. Sehingga waktu itu saya katakan, oke lah, kalau Anda mau berhenti, ya nanti ke kantor kita proses dengan sekjen. Karena masalah kecil seperti ini kan tidak harus ketua MK, saya bilang. Berkaitan dengan keamanan Anda. Ya, Anda boleh merasa bahwa penjagaan sudah dijanjikan aman, tapi kalau seandainya tiba-tiba Anda ditemukan tewas, siapa yang menurut Anda atau pihak mana yang menurut Anda paling berkepentingan atas kematian Anda? Pertanyaannya sangat mengerikan itu. Oleh sebab itu saya juga tidak tahu jawabannya. Baik. Sebelum saya mengungkapkan dosa-dosa Pak Mahfud lebih jauh, ada baiknya kita sedikit kembali melihat ringkasan kejadian yang membuat Pak Mahfud mengungkapkan percakapan telepon yang disadap oleh KPK di Mahkamah Konstitusi. Ini dia ringkasannya. Bermula dari tuduhan dugaan suap terhadap pimpinan KPK Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah oleh kepolisian, kasus ini bergulir liar dan menimbulkan dugaan upaya balas dendam pihak kepolisian terhadap penyedapan yang dilakukan KPK terhadap Kabareskrim Polri, Komjen Susno Dwaji. Muncul puluhan pendapat terhadap kasus ini sehingga menimbulkan kegundahan di masyarakat. Pro kontra kasus cecak lawan buaya pun menyeruak di tengah masyarakat. Di tengah kondisi seperti itu, Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Mahfud MD melakukan suatu terobosan besar mengatasi kebantuan hukum. Dalam kasus ini, MK memutar rekaman pembicaraan telepon hasil sadapan KPK. Perintah, Pak. Tidak bisa, Pak.
diserahkan semua. Oh iya. Iya, baik. Apa namanya, nggak usah. Saya mau buat bapak buat telepon baru, nanti saya kasih nomor telepon baru. Bapak telepon saya ini, saya punya kan baru. Oke. Atas tindakan tersebut, timbul kontroversi baru karena sebagian masyarakat menganggap MK telah melakukan terobosan positif dengan mengungkap fakta ada mafia peradilan. Namun sebagian pihak menilai langkah yang ditempuh MK tersebut telah melampaui kewenangan. Iya, Pak Mahfud. Sebelum saya lanjutkan, saya perlu mempertanyakan apakah Anda dalam kondisi sehat sekarang ini? Sehat, sehat. Kenapa rupanya bertanya? Rohani dan jasmani. Rohani dan jasmani. Apakah Anda merasa ada yang menekan Anda untuk tampil di acara Kikendi? Tidak, kecuali tekanan dari kehendak saya sendiri. Jadi, Anda tahu konsekuensi dari semua jawaban Anda ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Pak Mahfud, kenapa saya harus tanyakan ini? Karena belakangan ada kecenderungan atau tren orang-orang rame-rame mencabut pernyataan mereka ketika diperiksa oleh penegak hukum. Nah, saya tidak ingin satu hari kelak Anda bilang saya tidak pernah ngomong begitu di KKND. Kalau yang itu saya jamin bahwa saya tidak akan pernah mencabut apa yang saya kemukakan di dalam KKND ini. Itu janjian Janji 100%. Ini disaksikan oleh jutaan orang ini. Ya, sebagian orang memandang Anda sebagai pahlawan. Ya. Karena dengan pengungkapan percakapan telepon yang disadap oleh KPK di Mahkamah Konstitusi, semua mata terbuka bahwa ternyata ada mafia peradilan, ada makelar kasus. Ya. Tapi banyak juga orang yang tidak senang dengan apa yang Anda lakukan dan lembaga Anda lakukan. Apakah Anda menyadari itu? Saya menyadari sepenuhnya jauh sebelum saya memutar rekaman itu di persidangan. Lalu kenapa Anda tetap Karena nekat? saya sudah memutus ratusan kasus gitu. Setiap putusan MK itu pasti ada yang senang dan pasti ada yang tidak senang. Ini pun saya sadari. Jadi seluruh hakim di Mahkamah Konstitusi waktu itu sepakat ini perlu diputar ya? Iya. Dalam persidangan. Iya, dan itu aklamasi. Tidak ada yang keberatan. Tidak ada satupun yang keberatan sebelumnya. Mulai awal semuanya sudah setuju. Nah, ini menarik informasi karena publik. sebagian praktisi hukum menganggap pengungkapan fakta rekaman tersebut di Mahkamah Konstitusi itu sudah menghancurkan semua tatanan hukum. Nah, bagaimana Anda menjelaskan kepada kami semua dan kepada penonton Kikendi bahwa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sudah berdasarkan ketentuan hukum? Memang waktu itu ada yang bertanya, termasuk Menteri Kehakiman, apa ini relevansinya? Itu sebenarnya gampang Bu relevansinya. Bibit dan Chandra itu minta ke Mahkamah Konstitusi agar undang-undang KPK yang menyatakan bahwa kalau pimpinan KPK itu menjadi terdakwa langsung diberhentikan permanen. Nah, dia minta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu, pasal 32 1C itu. Lalu kenapa? Saya bilang itu karena itu melanggar hak asasi seorang pejabat. Anggota DPR itu kalau jadi terdakwa tidak apa-apa. Presiden juga tidak apa-apa, harus menunggu putusan pengadilan juga. Semua pejabat lain, kenapa kok KPK sendiri begitu terdakwa lalu harus berhenti permanen? Melanggar hak asasi, melanggar kesamaan dan sebagainya. Dan yang terakhir dia katakan, apalagi ini kasusnya direkayasa agar cepat menjadi terdakwa meskipun buktinya tidak cukup, katanya. Lalu kita tanya di pengadilan, apa buktinya rekayasa? Kami punya rekaman. Gitu. Nah, kalau begitu kayak kita harus dengar, ini ketentuan undang-undang dan kenyataan di lapangan ini ketemu enggak, gitu, seperti yang didalilkan oleh pemohon. Lalu kita perintahkan agar rekaman itu dihadirkan ke Mahkamah Konstitusi karena kita harus mendengar bahwa memang ada rekayasa apa tidak gitu ya. Nah, itu sebenarnya dasarnya.